Masih muter-muter. Saya dong muter-muter. Aku mau beli. Emang? Aku buka nunggu. Nggih, saya tak edit macam. Resmiati. Umi main pasar mana? Ya Umi main. Dari hasil rekaman nanti bisa di print ya Mas untuk bukti cetaknya. Bisa. Bisa. Yang itu Daftar kan hadir. daftar hadirnya itu. Ya, Bisa. semua materi daftar hadir terus. Kalau materi kan yang Bu Suko buat itu sendiri. Di situ nggak bisa, yang sway itu nggak bisa. Sway itu enggak, itu kan sway itu masukkan materi itu sebagai presentasi. Kalau sway enggak bisa di-download. Masih 20 orang, 5 orang. Sambil menunggu nggih Bapak Ibu nggih, bentar nggih. Itu yang maksudnya. Kapan tuh? Torek. Separuh ini. Dia muter-muter di rumah ini.
Berarti masih bisa dua arah kan, Mas? Bisa. Bisa ya? Bisa. Halo, monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain. Bapak Ibu, monggo. Bisa cek suara nggih? Suara jelas nggih? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Dari rumah jelas. Oke, gambar jelas nggih? Jelas. Oke. Sambil menunggu yang lain, monggo Bapak Ibu. Kita akan mulai. Sudah direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada meeting kali ini. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat meskipun dengan sistem virtual. Kita coba dengan Vicon. Harapannya Bapak Ibu baik yang WFH maupun yang WFO dapat mengikuti meeting ini bisa secara langsung melalui daring. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan ini diridhoi oleh Allah SWT dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan tetap semangat semuanya, ceria, semuanya sehat, tidak ada yang sakit, semuanya dengan senyum. Coba Bapak Ibu senyum dulu sebelum kita mulai acaranya semuanya. Dibuka maskernya Bu Mila, tunjukkan senyumnya semuanya, ya Bu Intan, ya semuanya, Pak Torik, tersenyum Pak Torik. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini
kita akan melakukan kegiatan sosialisasi supervisi akademik, di mana kegiatan ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan, ya, sudah biasa kita laksanakan untuk melihat atau memberikan bantuan kepada Bapak Ibu terkait dengan KBM yang kita laksanakan. Bapak Ibu, kita masuk ke materi, ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi program supervisi akademik SMK Negeri 2 Pekalongan tahun pelajaran 2020-2021. Ini sekedar untuk penyegaran saja Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali kepada kita semua apa yang dimaksud dengan supervisi itu. Supervisi itu pada prinsipnya bukan proses penilaian, bukan proses penilaian, tapi itu adalah proses pemberian bantuan dari kepala sekolah kepada guru terkait dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi supervisi adalah salah satu kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yang terdiri dari dua macam, yaitu ada supervisi akademik dan supervisi manajerial atau administrasi. Supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, di sini pada waktu Bapak Ibu nanti disupervisi, itu jangan merasa takut karena mau dinilai. Ya, jadi di proses supervisi itu bukan proses penilaian, tapi proses pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Supervisi akademik dilakukan dengan pendekatan supervisi klinis. Supervisi klinis sendiri itu adalah kepada Bapak Ibu yang benar-benar membutuhkan bantuan terkait dengan teknis pembelajarannya, yang mungkin merasa kesulitan atau mengalami kendala atau permasalahan-permasalahan yang mungkin perlu diberikan bantuan oleh kepala sekolah terkait solusi yang harus diambil oleh Bapak Ibu semua. Biasanya supervisi klinis yang dilaksanakan secara berkesinambungan, jadi step by step, melalui tahapan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan yang berikutnya adalah dengan pasca observasi. Dasar hukumnya, ini kenapa supervisi itu wajib kita lakukan? Ini memang ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, itu di sana sudah muncul, dan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, UU RI nomor 33 tahun 2004 tentang pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dan sekarang ini sudah diperbarui, kemudian Kemendiknas RI nomor 097/U/2002 tentang tanggal 26 Juni 2002 tentang pedoman pengawasan pendidikan, kemudian Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah. Itu dasar-dasar hukum yang melandasi kegiatan kita terkait dengan supervisi akademis. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Di sini kenapa kita perlu melaksanakan supervisi akademis?
secara garis besar, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu kinerja dari guru dan meningkatkan aktivitas kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan kelas, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang optimal. Kemudian ruang lingkupnya, ini Bapak Ibu, nanti kita sasaran yang hendak dicapai dalam supervisi pendidikan adalah para guru, yaitu pendidik, dengan fokus pada peningkatan kompetensi profesional guru. Jadi barangkali masih ada Bapak Ibu guru yang kurang dalam teknis pembelajarannya, itu masih kurang optimal, dalam penyusunan administrasi pembelajarannya masih kurang, itu bisa dilakukan dengan proses supervisi ini. Yang akan kita laksanakan dalam supervisi ini nanti ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi di pra nanti kita akan melakukan komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, kemudian observasinya itu sendiri nanti kepala sekolah akan melihat proses pembelajaran di dalam Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, dan pasca observasi adalah nanti Bapak Ibu akan kita lakukan tindak lanjut, akan kita sampaikan hasil dari observasi yang sudah dilakukan di kelas, dan kita sampaikan apa-apa yang perlu ditindaklanjuti. Nah, di dalam rencana program supervisi ini nanti kepala sekolah akan meminta bantuan kepada beberapa guru senior, kemudian kepala program keahlian, kemudian koordinator guru normatif adaptif, termasuk guru-guru senior yang lain, di mana ini nanti akan membantu kepala sekolah untuk melaksanakan proses dari supervisi itu sendiri. Ya, di sini kepala sekolah akan membuat program supervisi akademik, dan di sini kita sudah melakukan program supervisi akademik. Kemudian hari ini kita mensosialisasikan supervisi akademik pada kepala sekolah kepada seluruh guru, dan memberikan kesempatan pada guru untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kita sudah melakukan di sistem kita, di aplikasi SMM itu juga sudah tersedia. Bapak Ibu bisa mengupload dokumen akademis Bapak Ibu semua itu di sana, sehingga kami kepala sekolah bisa cek keberadaan atau administrasi Bapak Ibu semua. Di sana, dari sana kita bisa melihat siapa-siapa yang belum mengumpulkan administrasi akademis, kemudian yang kurang memenuhi syarat atau belum sesuai, itu bisa kita lihat di sana, Nah, tahap pelaksanaan supervisi akademis nanti waktu observasi, Bapak Ibu, nanti kita sudah membuat jadwal supervisi akademis, sudah kita share di grup WA, di grup WA dinas. Di sana Bapak Ibu bisa melihat nanti kapan Bapak Ibu akan dilaksanakan supervisi akademis, di sana sudah terjadwal. Dan karena sekarang ini kita sedang melaksanakan pembelajarannya dengan menggunakan PJJ, maka nanti Bapak Ibu tetap menggunakan PJJ itu, baik itu kita dengan SMM, dengan YouTube Bapak Ibu, atau dengan
aplikasi yang lain ini diperbolehkan, nggih. Nanti kita ada yang pakai Zoom barangkali, ada Team, ada Google Classroom atau yang lainnya, nggih, atau WA. WA juga bisa, nggih. Monggo nanti disesuaikan dengan kondisi baik Bapak Ibu semua atau melihat materi, nggih. Kalau kira-kira materinya butuh Bapak Ibu mendemokan, maka harus dengan pakai YouTube barangkali, nggih. Kalau dengan demo karena harus melihat visualnya ya. Kemudian nanti masing-masing dari supervisor yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membantu, nggih, bukan untuk membantu kepala sekolah, di sini akan memasuki kelas-kelas Bapak Ibu. Kelas virtual, nggih. Sekarang ini kita karena masih PJJ, nanti akan masuk kelas-kelas virtual dari Bapak Ibu semua untuk melihat aktivitas Bapak Ibu dan anak-anak. Berikutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini nanti akan dilakukan pengamatan, itu difokuskan pada aspek yang telah disepakati pada waktu kita praobservasi. Beberapa Bapak Ibu kemarin sudah kita melaksanakan praobservasi, itu ada Pak Maskur dan Bu Evi kemarin sebagai percontohannya, nggih, kemarin sudah kita lakukan untuk Bu Evi dan Pak Maskur. Kemarin hasil dari praobservasi itu sudah kita upload di YouTube, nggih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat praobservasi prosesnya seperti apa, nggih. Dan itu nanti akan kita lakukan secara virtual. Kemarin juga sudah kita lakukan untuk praobservasi guru-guru yang kita observasi, itu kita lakukan secara virtual dengan menggunakan Team. Menggunakan instrumen observasi. Instrumen observasi itu juga sudah kita siapkan. Nanti akan saya share, nggih, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari proses observasi nanti yang perlu disiapkan dalam proses observasi itu apa saja. Di samping instrumen perlu juga dibuat catatan-catatan khusus, nggih. Ini untuk mendukung dari hasil supervisi. Catatan observasi meliputi perilaku guru dan siswa. Di sana akan terlihat, nggih, aktivitas guru dan siswa itu nanti hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan catatan yang nantinya akan dijadikan bahan untuk proses pemberian bantuan oleh kepala sekolah kepada guru. Yang berikutnya, tidak mengganggu proses pembelajaran. Nanti supervisor itu dalam melakukan supervisi itu tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Jadi harus tenang. Kemudian selama pengamatan, kepala sekolah mencatat hal-hal yang positif dan yang negatif yang nantinya akan didiskusikan dengan guru, nggih. Jadi di sana nanti akan terlihat hal-hal positif apa yang dilakukan guru itu nanti untuk memberikan sebagai motivasi, nggih, motivasi guru, dan hal-hal yang kurang pas itu nanti juga akan kita catat sehingga nanti bisa dipakai untuk acuan pada waktu kepala sekolah memberikan tindak lanjut untuk proses bantuan apa yang perlu diberikan kepada guru tersebut. Aspek yang disupervisi itu ada aspek yang disupervisi pada pertemuan ini adalah meliputi administrasi, Bapak Ibu. Ini tim kurikulum kita sudah ngoyak-oyak, nggih. Ngoyak-oyak administrasi Bapak Ibu, tolong administrasi untuk persiapan pembelajaran yang akan dibuat oleh guru maupun pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu terkait dengan administrasi mulai dari prota, promes, silabus, RPP dan sebagainya itu adalah
bagian dari administrasi yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu. Di sana sudah ada rumah-rumah yang sudah disiapkan oleh tim IT kita di sistem SMM kita di sana. Bapak Ibu tinggal upload, dan alhamdulillah ini sudah saya lihat Bapak Ibu sudah mengirim administrasi tersebut. Berikutnya sasaran supervisi, ini tadi sudah kita sampaikan, sasaran supervisi pada semester ini adalah unsur-unsur pengelolaan sekolah yang sesuai dengan sasaran aspek supervisi dan dituangkan pada kolom 4 tabel. Itu nanti Bapak Ibu akan melihat, di sini belum kita sampaikan, itu nanti di sana akan terlihat rekapitulasi hasil supervisi. Di hasil yang sudah pengamatan yang sudah dilakukan oleh supervisor, itu nanti akan dimasukkan dalam tabel 4. Jadi nanti di sana terlihat ibu siapa, contohnya misalnya Bu Evi, ini sudah dilakukan supervisi pada tanggal sekian-sekian sisan, hasilnya seperti apa, kemudian langkah atau tindak lanjut apa yang akan direkomendasikan oleh sekolah untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Bu Evi. Berikutnya hasil supervisi adalah nilai kinerja. Mohon maaf Bapak Ibu, di sana nanti tetap muncul angka, meskipun di sini proses supervisi itu sendiri bukan merupakan proses penilaian atau proses ujian begitu mboten, tapi meskipun demikian untuk mengukur ketercapaian daripada supervisi yang dilakukan itu butuh berbentuk angka. Jadi angka di sini bukan melambangkan sebagai kualitas dari pembelajaran Bapak Ibu, bukan, tapi ini untuk memberikan batasan-batasan mana bagian-bagian yang perlu didapatkan stres atau mendapatkan bantuan yang akan diberikan oleh kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu pada waktu proses pembelajaran. Berikutnya, temuan atau masalah. Nah, temuan masalah adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Bapak Ibu pada waktu proses pembelajaran. Itu di sana terlihat Bapak Ibu yang mengalami kesulitan, misalnya dengan penanganan siswa itu kurang optimal misalnya, itu, atau bahkan mungkin baru pada proses awal penyusunan administrasi itu Bapak Ibu masih kurang pas atau kurang sesuai, itu bisa di sini dijadikan temuan masalah. Dan temuan masalah ini yang nantinya akan dipakai sebagai rujukan untuk memberikan bantuan kepada Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu nanti ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan program yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Misalnya ada workshop tentang pembelajaran, barangkali Bapak Ibu yang kurang itu nanti akan kita kurang sistematis atau dalam proses pembelajaran itu nanti akan kita arahkan ke sana sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya ini ada tahap tindak lanjut. Nah, ini ya, nanti di pasca observasi. Hasil dari rekapan di tabel 4 tadi, hasil supervisi adalah rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut, nanti yang akan dilakukan pemberian bantuan yang akan dilakukan untuk guru. Berikutnya melengkapi kekurangan yang ada. Selanjutnya dilaksanakan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan supervisi klinis, Jadi pada waktu Bapak Ibu barangkali mengalami permasalahan, di sana proses hasil dari supervisi itu nanti akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah untuk memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh guru, sehingga nanti di pembelajaran berikutnya guru tersebut sudah tidak mengalami
permasalahan-permasalahan yang sudah dilakukan, yang dialami sebelumnya. Kemudian di akhir kegiatan kita akan memberikan umpan balik. Umpan balik artinya kita nanti akan sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dialami dan apakah sudah ada kemajuan progresnya dari yang sudah dilakukan sekolah untuk memberikan bantuan. Nah, rekomendasi dan harapan ya. Rekomendasi di sini nanti sekolah, pihak sekolah, kepala sekolah akan memberikan landasan pengambilan kebijakan bagi kepala sekolah guna pembinaan guru sehingga ke depan kinerja guru akan meningkat. Yang kedua, menjadikan dasar bagi guru untuk mengambil langkah-langkah perbaikan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya dan kekurangan guru dalam proses pembelajaran dapat segera diketahui dan dapat diambil langkah-langkah perbaikannya. Nah, poin dari kegiatan supervisi itu adalah di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengalami permasalahan ini akan secepatnya diketahui permasalahan yang dialami Bapak Ibu semua sehingga dari pihak sekolah bisa langsung memberikan proses bantuan kepada Bapak Ibu sehingga nanti harapannya untuk pembelajaran yang berikutnya sudah tidak lagi mengalami hal yang serupa. Harapannya nanti dari proses supervisi ini kinerja guru bisa meningkat, satu, ya. Kemudian kedua, proses pembelajaran cenderung aktif, ya. Barangkali kalau masih ada Bapak Ibu yang dalam melakukan pembelajaran itu kurang aktif, lah di sini ini proses dari supervisi ini yang nanti akan mengaktifkan. Guru akan dituntut semakin kreatif dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak bosan anak-anak itu, termasuk gurunya sendiri. Ya. Kalau guru itu sudah merasa bosan, kok jenuh ya, itu tanda-tandanya ini guru ini butuh bantuan bagaimana cara menyenangkan dalam proses pembelajaran. Mendidik dan memberikan nilai tambah positif bagi peserta didik. Harapannya dengan proses supervisi yang dilakukan oleh sekolah, nanti Bapak Ibu semua bisa memberikan apa-apa ya, nilai tambah untuk seluruh warga sekolah. Yang ketiga, hasil pembelajaran bisa meningkat. Daya tangkap anak-anak juga semakin bagus, kreativitasnya, dan para guru akan mendapatkan rasa percaya diri yang lebih besar sebagai tenaga pendidik yang profesional, karena guru sudah merasa sudah tidak mengalami masalah ya, kalau sudah diberikan bantuan kemudian dia sudah menindaklanjuti, kemudian kita sudah memberikan pembelajaran lebih bagus sehingga guru itu merasa lebih profesional, lebih percaya diri. Begitu. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi supervisi akademis ini. Di sini akan kita buka tanya jawab atau despundi Bapak Ibu kita butuh tanya jawab, bisa dibuka terkait dengan supervisi akademis yang akan kita lakukan. Halo, monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa angkat tangannya, ya. Di sana ada. Izin Bu. Ya, itu bisa diklik di. Nggih, sinten Pak, sinten nggih Pak. Terus Darwanto. Penghuni belakang Bu yang selalu sendirian Bu, nggak ada temannya walaupun panas. Nggih, siap Pak Kus. Das pundi Pak Kus?
hubungan supervisi ini menurut saya sangat bagus. Kebetulan saya belum begitu paham dengan sistem PJJ. Dengan adanya ini bisa nggak nanti pada saat supervisi yang menyupervisi saya itu membimbing, menuntun tata cara mungkin memasukkan dokumen dan lain-lain, Bu. Halo? Halo. Nggih. Sudah Pak Kos? Gitu? Sudah, Bu. Sudah. Nggih. Terima kasih Pak Kos. Nggih. Pak Kos, nanti pada prinsipnya supervisi itu sebetulnya yang melakukan adalah kepala sekolah, Pak Kos. Nggih. Sebetulnya hanya karena jumlah guru kita itu banyak sekali, itu kalau dilakukan oleh kepala sekolah sendiri itu mungkin tidak sampai waktunya, nggih. Sudah sampai di semester berikutnya. Nah, di sini kepala sekolah mengambil kebijakan untuk membentuk tim supervisor. Audionya di mute dulu, nggih. Audionya di mute dulu, yang lain, nggih. Yang lain di mute dulu. Nggih. Jadi karena di sana Bapak Ibu yang melakukan supervisi yang sebagai pembantu kepala sekolah itu adalah hanya melakukan observasi pemantauan, Pak. Pemantauan saja. Kemudian yang menindaklanjuti itu nanti adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah nanti akan membuat program sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contohnya tadi Pak Kos butuh untuk mungkin upload dokumen gitu nggih, Pak? Begitu nggih, Pak Kos? Nggih. Itu nanti sudah kita fasilitasi dengan workshop, Pak. Di sana nanti kita akan workshop kalau misalnya banyak Bapak Ibu yang terkendala dengan penanganan dokumen yang di SMM nggih. Ini oleh tim SMM, oleh tim IT kita, ini kita akan sudah membuat workshop terkait dengan administrasi, penguploadan administrasi. Itu nggih, tadi ada workshop. Dan kemarin pun untuk tahun pelajaran yang lalu kita juga sudah melakukan workshop tersebut, Pak nggih. Mulai dari pembuatan perangkat mengajar sampai bagaimana cara mengupload dokumen-dokumen tersebut di sistem kita. Begitu Pak Kos? Halo? Ada tanggapan Pak Kos? Audionya di ini Pak Kos, bisa dilihat audionya. Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan itu sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Cuma mungkin karena sudah terlalu tua saya sehingga kadang-kadang daya tangkapnya ini kurang. Sehingga mungkin butuh ada satu pemandu atau instruktur yang sistemnya kelompok, misalnya 5 orang, sehingga itu lebih maksimal dibanding dengan secara klasikal, apalagi dengan klasikal ada yang sudah paham, ada yang belum, kadang-kadang kan juga konsentrasinya kurang. Sehingga mungkin tindak lanjut ke depannya mungkin butuh untuk perkantoran, khusus perkantoran siapa narasumbernya, sehingga lebih maksimal, Bu. Oke, Pak Kos, terima kasih masukannya. Dan karena di sekolah kita memang sudah kita bentuk tim IT ya, terkait dengan teknis, Pak ya, terkait dengan teknis, bukan isi nggih. Dengan teknis ini sudah kita tunjuk teknisi di sekolah kita, dan ini memang sudah untuk tenaga IT yang handal kita insya Allah sudah ada. Hanya mungkin penjadwalan Pak ya, penjadwalan di masing-masing kelompok barangkali yang membutuhkan bantuan itu nanti bisa kita jadwalkan sesuai dengan kebutuhan, begitu nggih? Oke, betul Bu. Oke, terima kasih Pak Kus, masukannya nanti akan kita jadwalkan dan kita tindak lanjuti. Pak Tasi tidak membuka ini sendiri ya?
Pak Casi bergabung dengan Pak Maskur. Iya. Di daftar hadirnya nggak muncul loh Pak Casi. Jenengan daftar hadirnya nggak muncul karena Mbak nggak buka sendiri. Ada kok, Bu. Ada ya? Oke. Oke, itu nempel di Pak Maskur itu. Oke, monggo ada yang lain barangkali? Halo, tadi yang ini Pak Maskur ya? Tadi yang mau menanyakan berikutnya Pak Maskur. Oke, monggo Pak Maskur. Halo, audionya bisa dibuka itu Pak? Audionya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Berkaitan dengan supervisi karena ini nanti tersistem di web sekolah Bu ya, nanti harapannya biar ada penjelasan cara menginput hasil supervisi dan sebagainya. Jadi ini kaitannya dengan teknis Bu di sekolah, jadi perlu untuk dipertemukan untuk cara mengisi dan sebagainya Bu. Ya, terima kasih Pak Maskur, betul. Itu nanti terkait dengan teknis, ini nanti akan kita lakukan sosialisasi sendiri ya, terkait dengan teknis. Kalau ini kan terkait dengan isi ya, isi dari supervisi itu sendiri. Dan nanti kalau teknisnya nanti akan disampaikan oleh tim IT sekolah kita. Ya. Nanti mungkin dari Pak nanti akan memberikan bagaimana cara terutama ini pada supervisor ya yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan program yang sudah kita buat di aplikasi. Jadi nanti secara teknis akan kita berikan sosialisasi sendiri Pak Maskur. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Pak Maskur? Oke Bu, matur nuwun, ampun. Oke. Monggo, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Halo Bapak Ibu, masih ada? Sudah cukup? Bu Nini, barangkali? Sudah cukup semuanya, nggih? Nah, nanti terkait teknis akan kita lakukan sosialisasi sendiri. Jadi ini mungkin nanti tidak di sini, tapi Bapak Ibu langsung menghadapi laptop atau komputer, nggih? Karena kalau secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Nuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah tidak ada permasalahan yang perlu disampaikan di sini, saya ucapkan terima kasih dan semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk sekolah kita, untuk anak-anak didik kita, dan demi kemajuan untuk kita semua. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya, atas semua yang sudah Bapak Ibu lakukan yang sudah luar biasa untuk kemajuan sekolah kita. Saya atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang pas ini mohon nanti bisa disampaikan secara langsung ya. Jadi nanti tidak ada grundelan di belakang. Untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, untuk di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap punya etos kerja yang tinggi untuk tetap berusaha meningkatkan
pemahaman pembelajaran untuk proses ke depan sekolah kita biar semakin bagus, semakin maju, semakin mantap, nggih. Bapak Ibu jangan lupa nggih, tetap semangat, jaga kondisi imun tubuh dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nggih. Keluar nggih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Agus, Hei, mohon izin keluar ya. apanya? Kayaknya. Oh, iya ya. Pak Untung umbrus. Pak Tong. Semut. Wis rampung ya? Wes rampung. Wah, orang krasa kok rampung. Metu ah.